Ada yang tak kasat mata di sebelahmu. Janganlah takut, ceritakan saja padaku. Hai teman, jika ada yang mengganggu hatimu, aku di sini untukmu karena aku teman ceritamu. Jangan ragu, asalkan ini ceritamu, bukan ceritaku. Nah majikan, teman cerita hari ini tuh cukup berbeda karena ini masuknya ke horor ringan, tapi ini bisa membuat kita bertobat juga. Ya buat pembukaan di bulan Juli gitu ya, kita yang chill-chill dulu. Dimana di sini ada sebuah kejadian dari narasumber nih, katanya sewaktu dia mengantarkan para jemaah beribadah haji, gengs. Kita kan suka deg-degan gitu ya kalau misalkan dengar cerita-cerita di tanah suci sana yang apa sih banyak langsung dibalas. Perbuatan kita tuh langsung kayak ditunjukin. Jadi pengen tobat, makanya kita bilang. Makanya pas denger cerita ini kayak aduh, macam apa ya, pintu hidayah begitu ya. Yang nanti insya Allah kalau ada rezeki, misalkan kita dipanggil sama Allah begitu ya, ataupun teman-teman semua yang pengen menunaikan ibadah haji atau umroh gitu, bisa lancar-lancar semuanya ya, amin. Makanya kita berdoa dulu lah bareng-bareng yang pengen umroh atau haji bisa secepatnya terlaksana begitu. Pokoknya mah kagak ada kata telat untuk haji. Kalian jangan berkecil hati kalau sama yang katanya baru 2 bulan udah haji. Belum apa-apa udah gibah aja nih mulutnya, astagfirullahaladzim. Udah langsung aja makanya ke ceritanya ya. Dari teman kita ini dikirim, namanya Hasan. Hasan ini katanya waktu itu lulusan pesantren yang udah cukup lama menjadi tour leader ya kan? Tour leader khusus untuk umroh maupun haji, atau biasa katanya disebutnya tuh mutawif kalau di dunia travel sana. Nah Hasan cerita kalau dia sebenarnya udah sering banget nemuin beberapa kejadian yang bisa dibilang apa ya, di luar nalar yang dialami sama beberapa jemaah yang dia bawa. Tapi ini ada sebuah kejadian yang sangat membekas dan selalu dia ingat, makanya Hasan ini ngirimin cerita ini untuk menjadi pembelajaran kita semua nih. Ya share-share pengalaman aja lah. Karena menurut dia, apapun yang dikerjakan oleh seseorang itu bisa kayak semacam dibayar tunai di sana. Mau itu baik atau buruk. Jadi kayak cerminan kita di akhirat kelak lah. Nah ceritanya di sini tuh waktu Hasan ngurusin haji di tahun 2015, gengs. Waktu itu sebelum berangkat nih, ada sepasang suami istri yang bernama Pak Bagas dan Bu Tini. Mereka itu berdua berangkat bareng adiknya juga yang bernama Bu Jumia. Jadi mereka bertiga ya. Bu Jumia sendiri sebetulnya udah menikah, punya suami. Tapi memang yang berangkat cuma dia doang karena ya mungkin baru cukup dananya untuk 1 orang dan mumpung ada kesempatan jadi ya udah Bu Jumi yang berangkat. Pokoknya waktu itu mereka semua diantar dengan seluruh anggota keluarga, jadi ramean ya. Dan sebelum berangkat mereka ini pada nangis-nangisan sampai berpelukan karena kan lama ya, hampir sebulanan pergi. Dan selama di perjalanan itu di pesawat, Pak Bagas ini tiba-tiba kayak pusing-pusing, menggigil gitu, mual gengs. Soalnya katanya dia tidak pernah melakukan perjalanan sejauh itu. Pokoknya mah istrinya udah khawatir banget. Dan sampai di Mekah nih, kondisinya juga ternyata lumayan drop tuh, apalagi waktu itu cuacanya juga terik. Namun karena udah sampai sana ya udah dikuat-kuatin, menganggap kan semua itu bisa dibilang ujian juga. Di sana pokoknya rombongan dari Hasan nih itu melakukan ihram dulu namanya. Jadi ihram itu adalah istilah seseorang melakukan niat untuk beribadah haji maupun umroh. Nah, tempat untuk berniat atau ihram itu disebut mikat. Yang mana mikat atau di sini berarti tempat itu memang sudah ditentukan untuk di mana-mananya. Jadi nggak bisa di sembarangan tempat untuk berihram. Ya udah, setelah segala macam tuh udah berniat ya, langsung mereka lanjut ke Mekah untuk melakukan tawaf atau ngelilingin Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah di situ tahu-tahu Bu Tini sama Pak Bagas hilang gengs dari rombongan, terpisah. Awalnya dikira ya wajar aja karena kan segitu banyaknya orang lagi haji. Cuma adiknya Bu Tini tuh Bu Jumia ya panik lah, dia jadi sendirian. Dia merasa sedari tadi ke samping-sampingan kok tahu-tahu nggak ada. Dan lagi-lagi dengan orang sebanyak itu nyarinya mah susah. Tapi akhirnya Bu Tini ini tuh bisa ketemu. Namun kondisinya tuh kayak lagi linglung gitu mukanya. Yang jelas Bu Jumia ini kan udah ketakutan dari tadi tuh, sampai pas ketemu Bu Tini nangis-nangis. Dia dikira Bu Tini hilang atau takut keinjek-injek orang apa gimana, kan orang-orang luar negeri tuh pada bule-bule gede-gede ya. Nah pas ditanya si Bu Tini ini tuh emang kayak kebingungan. Soalnya dia bilang dia tuh muter-muter nyari Ka'bah di mana kok nggak ada Ka'bah. Yang ternyata Bu Tini nggak bisa ngelihat Ka'bah. Padahal jelas-jelas Ka'bahnya kelihatan banget, kan gede Ka'bah ya. Bu Jumia ini sampai teriak-teriak, loh itu Ka'bah, itu Ka'bah. Tapi Bu Tini bilang, hah?
mana. Sampai dia ngucuk-ngucuk mata dan bilang, nggak lihat mana. Dengan nada yang juga cukup histeris. Ya Bu Jumia ini kayak kaget gitu, dia nangis dan Bu Tini ini kayak meraung-meraung gitu ya, kayak aduh mana Ka'bah, nggak kelihatan Ka'bah. Akhirnya sama Hasan, Bu Tini sama si Bu Jumia ini disuruh untuk minggir dulu ke pojokan yang nggak ramai orang buat istighfar lah, menenangkan diri. Tapi tetap aja di situ Bu Tini bilang nggak lihat Ka'bah. Dia ngeliat cuman ya orang aja gitu segitu banyak. Pokoknya terus-terusan teriak mana Ka'bah gitu. Sambil nangis-nangis histeris dan akhirnya pingsan. Ya langsung digotong dan dibawa balik dulu tuh ke hotel. Hasan sendiri mengaku belum pernah nih bawa jemaah yang nggak bisa ngeliat Ka'bah seperti Bu Tini ini sebelumnya. Namun kalau memang ada jemaah lain yang teriak-teriak kayak Bu Tini bilang nggak lihat Ka'bah, Hasan pernah lihat juga memang waktu itu di sana. Tapi bukan jemaahnya Hasan maksudnya. Pokoknya waktu itu Hasan nggak tahu ya apa yang terjadi dengan Bu Tini. Di sisi lain, Pak Bagas ini kan juga masih hilang, belum ketemu ya. Udah dicari-cari nih sampai akhirnya ada tour leader dari perusahaan lain. Maksudnya bukan sekantor sama Hasan ya. Tahu-tahu membawa Pak Bagas nih, karena katanya tadi nemuin Pak Bagas itu berjalan sambil linglung. Untungnya Pak Bagas nih kayak pakai apa sih, kalung yang jemaah semua kan kasih kalung, terus ada namanya dari tour apa gitu kan. Nah si tour leadernya ini itu kebetulan juga ya dari Indonesia, tapi kan beda perusahaan sama Hasan dan kenal tapi sama Hasan. Sesama tour leader katanya ya emang biasa saling kenal, apalagi yang se-Nusantara, se-Indonesia, senegara. Mohon maaf ya kita belibet. Sewaktu Pak Bagas ini ditanya, kalau Pak Bagas ini ngelihat Ka'bah dia. Tapi dia merasa nih, waktu dia lagi muterin Ka'bah tuh, tahu-tahu kayak kedorong arus sampai keluar dari daerah itu. Masalahnya ini juga cukup aneh, gengs. Pak Bagas ini sampai bisa kedorong itu keluar dari daerah Masjidil Haram atau dari area Ka'bahnya itu. Itu cukup jauh loh. Makanya si Pak Bagas kayak linglung loh. Kok tahu-tahu saya di sini, saya di mana? Ya udah dari sana semuanya dibawalah balik ke hotel. Sampai ada saat nih pas si Hasan lagi di dalam kamarnya dia sendiri, tahu-tahu ada yang ngetok pintunya dan pas dibuka ternyata itu Bu Jumia, adiknya Bu Tini ya. Sama ada seorang jamaah lain nih cowok yang emang nganterin si Bu Jumia buat ngetok kamarnya Hasan. Bu Jumia ini tuh datang untuk minta tolong karena katanya Pak Bagas tuh bersikap aneh di dalam kamar. Dibilang katanya Pak Hasan meringkuk aja di pojokan kamar sambil jedotin kepala. Ya dibilang begitu Hasan buru-buru ngecek lah ke kamarnya Pak Bagas. Di situ posisinya si Pak Bagas sudah dipegangin tuh sama teman sekamar yang tadi cowok nemenin Bu Jumia datang ke kamarnya Hasan. Kan sekamar rata-rata pada dua orang ya. Di situ pokoknya Pak Bagas sudah nangis-nangis tuh keadaannya. Pas ditanya sama si Hasan kayak, ada apa Pak? Kenapa Pak? Pak Bagas nggak jawab apa-apa, cuman nangis aja. Wah nggak bener nih dalam hatinya si Hasan kan. Sementara Bu Tini kayak masih bengong aja gitu, lemes di kasur, baru bangun tuh dia dari pingsannya. Nah si orang yang megangin Pak Bagas ini tuh bilang katanya tadi Pak Bagas ngomong ada sosok yang melototin dia. Yang padahal di dalam kamar itu kan hanya ada Pak Bagas sama Bu Tini doang. Akhirnya si Hasan tuh ngambil air buat Pak Bagas minum, disuruh istighfar Pak. Hasan juga nyuruh Bu Tini sama Pak Bagas tuh buat sholat sunnah, yang mana akhirnya dipandu tuh sama Hasan di dalam kamar. Ya udah setelah sholat mereka berdua lebih tenang, tapi belum banyak mau ngomong juga. Bu Jumia nih sempat nanya, itu kakak sama ipar saya kenapa ya? Ya Hasan juga nggak tahu. Cuma memang katanya waktu tadi dia masuk ke kamar, Hasan nih merasakan ada hawa-hawa yang nggak enak gitu di dalam kamarnya Pak Bagas. Sampai memang akhirnya Pak Bagas ini setelahnya itu juga minta pindah kamar dan diurus lah sama si Hasan kan. Tapi dari pihak hotel tidak menyanggupi karena katanya penuh. Ya namanya juga lagi musim haji. Akhirnya orang yang tadi sempat bantuin tuh yang dua cowok, yang satu yang nganterin Bu Jumia ngetok kamarnya Hasan, satu lagi megangin Pak Bagas, tukeran kamar karena kebetulan mereka emang kamarnya sebelah-sebelahan jadi switch. Dan setelah itu memang Hasan nggak dengar ada cerita-cerita aneh lagi sih tentang masalah kamar ya. Sampai hari dimana si Hasan ini membawa rombongannya untuk melakukan wukuf di Padang Arafah. Jadi itu katanya puncak dari ibadah haji, gengs. Yang intinya di sana adalah untuk berdiam diri, merenungi kesalahan-kesalahan selama hidup. Nama tempatnya itu Arafah ya, jadi wukuf di Arafah. Nah di situ Pak Bagas sama Bu Tini jatuh sakit. Mereka menggigil demam. Namun ya tetap aja lagi-lagi mereka memaksakan diri untuk mengikuti semua rangkaian ibadah karena bisa dibilang wukuf di Arafah itu salah satu yang wajib. Jadilah di situ si Bu Jumia nih kerepotan ngurusin ipar sama kakaknya. Jadinya Bu Jumia ya kecapean juga ya ngurusin dua orang. Nah waktu itu selain Bu Tini sama Pak Bagas yang sakit, ada juga nih jemaah lain yang ngedrop. Namanya Pak Eko. Dimana dia tiba-tiba muntah-muntah tuh sampai lemes. Pas ditanya katanya Pak Eko ini kayaknya gara-gara makanan basi yang waktu itu saya makan di hotel kemarin deh. Soalnya memang sebelumnya waktu di hotel, Pak Eko ini selalu mengeluhkan makanan hotel yang katanya udah pada basi, udah nggak seger. Padahal Hasan sama jemaah lain merasa makanannya baik-baik aja kok. Ya cuma masalahnya waktu di Arafah itu si Pak Eko muntah-muntah sampai lemes, tentunya sama Hasan dikasih makanan lagi dong biar ada asupan nggak kosong perutnya. Tapi di situ Pak Eko tetap bilang katanya, ya ini kok gimana sih makanannya basi, pokoknya bilang makanannya selalu basi. Nah di situ baru si Hasan ngeh sepertinya bukan makanan yang basi, tapi ada hal yang memang terjadi sama si Pak Eko ini. Jadi Hasan ini bilang ke Pak Eko untuk mencoba bermuhasabah atau introspeksi diri. Kira-kira kesalahan apa yang pernah Bapak lakukan nih sebelumnya, bilang ke Pak Eko. Karena memang momen wukuf di Arafah ini tuh merupakan
merupakan momen yang tepat untuk merenungkan kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Kan tujuannya untuk itu ya, berdoa dan semacam tobat. Si Pak Eko di situ diem sebentar gitu kan, abis itu nangis kejer. Dia bilang kalau selama ini dia itu selalu suka apa ya, nyimpen atau nimbun makanan yang ujung-ujungnya mubazir. Jadi misalkan kalau ada makanan lebih atau makanan sisa, dia simpen aja sampai basi. Pokoknya dia sering nimbun makanan lah yang ujung-ujungnya dia lupa dan berakhir basi, nggak kemakan, dibuang. Padahal setiap harinya itu ada ART-nya yang kerja di rumahnya, dimana si ART-nya itu cuma dijatahi makan kalau nggak ceplok telur mie instan aja udah tiap hari begitu. Ya harusnya kan bisa aja mungkin makanan-makanan yang dia timbun tuh bisa dikasih ke orang yang lebih berguna daripada cuma disimpan terus basi dan malah kebuang. Makanya pas di sana Pak Eko semacam kayak teringat lagi, terus kayak oh ternyata seperti ini ya, kayak semacam disentil gitu. Pas sadar langsung nangis-nangis. Ya waktu itu Pak Eko bilang katanya dulu dia soalnya berasal dari yang keluarga yang lumayan susah, jadi buat makan disayang-sayang gitu, ditimbun-timbun terus karena takut, niatnya nggak mau buang makanan segala macam, tapi jatuhnya ya jadinya pelit dan malah mubazir karena ujung-ujungnya tetap aja dibuang-buang juga lah perkara basi. Ya pokoknya kalau kata Hasan memang wukuf di Arafah itu ada aja bermacam-macam orang dengan segala cerita hidupnya. Makanya ibadah haji itu benar-benar apa ya, mungkin personal banget buat setiap umat manusia ya. Nah habis wukuf di Arafah jadwalnya itu adalah bermalam di Musdalifah atau biasa disebut mabit di Musdalifah, di mana semua jemaah itu diwajibkan untuk tidur walaupun cuma 1 jam aja karena persiapan fisik untuk besok harinya itu dikatakan cukup berat, di mana harus melempar jumroh namanya, cuman apa ya, jalannya tuh jauh. Nah pokoknya waktu di Musdalifah tuh rombongannya Hasan cuma tidur beralaskan tikar dan langsung udah langit, nggak ada atap apa-apaan. Karena memang ini haji yang reguler biasa. Ya Hasan nggak cerita sih kalau haji yang sekarang tuh yang kayak furoda begitu juga apa bagaimana, kita juga kurang paham. Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh komen di bawah ya. Nah tapi ada cerita nih, waktu mereka menuju Musdalifah, tiba-tiba si Butini sama Pak Bagas ini heboh bilang kayak panas. Dan ternyata telapak kaki mereka itu kayak melepuh, gengs, kayak lecet. Macam kita misalkan kalau suka jalan-jalan, jalan jauh itu kan kaki memang suka lecet. Tapi ini lecetnya lebih parah, kayak kebakar merah kayak macam telapak injek aspal. Jemaah juga pada bingung karena di sana memang udaranya panas ya, tapi nggak sampai bikin melepuh juga sih. Apalagi kan konteksnya pakai sendal ya, pakai alas kaki, bukan nyeker. Untungnya di sana memang ada tim medis yang memang berjaga di banyak titik. Nah, Butini sama Pak Bagas cuma dikasih salep sama kayak semacam kompresan ice gel gitu lah, gengs. Ya udah dari situ lagi-lagi Butini sama Pak Bagas diurus sama Bu Jumia. Tapi di situ Bu Jumia juga udah mulai kesel tuh karena merasa ibadahnya keganggu, perkara harus ngurusin nih kerepotan sama kakak dan iparnya. Jadi ngomel-ngomel terus tuh si Bu Jumia. Dia sempet curhat bilang ke Hasan, kalau saya nih niatnya ikut haji kan karena mumpung ada kakak sama iparnya, saya pikir tuh biar ada temennya untuk saling bantu. Tapi kok ternyata malah saya ini kerepotan gitu kan, harus ngurusin 2 orang ini. Dari awal abisnya ya sih, gengs ya, waktu Butini tuh hilang tuh pas tawaf di awal, kan Bu Jumia juga langsung buyar gitu ya, nggak konsen harus nyari kakaknya sama iparnya hilang. Sampai akhirnya Butini udah digotong ke hotel, terus Pak Bagas juga udah ketemu. Bu Jumia kan akhirnya ngelanjutin ibadahnya lagi tuh, tapi sendirian. Nah waktu itu katanya dia mau mencium tuh Hajar Aswad yang ada di Ka'bah, tapi nggak ada yang bantuin. Jadinya kesampean. Yang padahal Bu Jumia nih sebelum berangkat mikirnya ada kakak sama iparnya mungkin bisa bantuin dia gitu kan, ngelindungin dari banyak orang. Tapi ya karena akhirnya si Bu Jumia sendirian aja sebagai cewek, kesingkir mulu sama jemaah-jemaah lain. Sampai mukanya kesikut sama orang Turki Arab katanya. Nah namanya Turki Arab kan gede-gede, paling Bu Jumia sepundaknya mereka doang atau sesikutnya doang, ya udah jebrak kena. Kok kesini-sini keadaannya makin repot karena si Butini sama Pak Bagas sakit. Pokoknya sifat aslinya Bu Jumia kayak keluar gitu, jadi galak dan gerutu mulu. Ya udah setelah itu kan si Hasan ngecek-ngecek jemaah-jemaah lain dong. Mungkin ada yang butuh bantuan, butuh obat-obatan atau medis juga gitu loh. Nah dilihat nih ada nenek-nenek yang memang jemaahnya si Hasan juga ya, namanya Nenek Surya. Hasan nanya kan, perlu obat nggak nek atau mungkin es gel? Ya memastikan aja karena kan udah tua nih si nenek nih, takut kenapa-napa kan, kepanasannya gimana nenek. Soalnya banyak jemaah-jemaah lain yang semuanya rata-rata pada minta es gel atau gel ice. Jadi semacam kayak pendingin kompres gitu loh buat ditaruh di jidat atau di leher gitu loh. Soalnya kan cuacanya panas. Tapi si Nenek Surya ini bilang, oh enggak, makasih nah Hasan, di sini adem kok, alhamdulillah. Dan pas Hasan lihat memang si nenek ini nggak keringetan, kayak kering aja gitu normal. Masya Allah, si Hasan kan kaget ya, karena berbanding terbalik sama jemaah yang lain tuh yang pada kepanasan. Ya apalagi kalau dibandinginnya sama Butini sama Pak Bagas tuh sampai melepuh kakinya. Sampai si Hasan nih gebatin,
ini Nenek Surya amalannya apa ya sampai ngerasain adem di tengah cuaca yang sangat panas? Ya Hasan sendiri bukan sampai yang dehidrasi kepanasan ya, tapi kan nggak adem juga situasinya waktu itu. Besoknya tiba deh tuh hari untuk lempar jumroh, yaitu melemparkan batu kerikil ke 3 tiang. Nah, sepanjang lempar jumroh itu, si Nenek Surya ini berkuat gengs fisiknya. Padahal kan itu ramai orang ya. Jalanan menuju ke sananya aja tuh juga lumayan panjang jalan kaki, gengs. Hasan sendiri aja yang waktu itu masih muda ya, cukup ngos-ngosan. Tapi Nenek Surya ini dilihat kok semangat banget. Dia haji sendirian loh, karena suaminya memang sudah meninggal. Dan sekamar nih dengan jemaah lain, haji lain yang nggak kenal nih awalnya, karena perkara satu tur doang disatuin tuh dalam satu kamar. Namanya Bu Mayang. Yang jadinya Bu Mayang ini suka bantuin Nenek Surya. Bu Mayang nih cerita ke Hasan, gak tau kenapa katanya dia nih kayak semacam dapat kemudahan karena bantuin Nenek Surya ini. Jadi di tengah banyaknya orang tuh waktu di Mekah kemarin nih pas lagi tawaf, Bu Mayang katanya sampai bisa nyium Hajar Aswad, padahal niatnya bantuin Nenek Surya aja biar kagak kedorong-dorong orang begitu nama nenek-nenek. Tapi tanpa disangka-sangka, malah banyak orang nih yang nggak tahu siapa gitu, orang-orang bule dari luar negeri bantuin dia sama si Nenek Surya buat mencium Hajar Aswad sampai digendong-gendong gitu, gengs. Nah, di situ Bu Mayang merasa perbuatannya ke Nenek Surya semacam dibalas secara kontan di tempat. Kita sampai merinding. Makanya Bu Mayang merasa ikhlas banget udah buat mendampingi Nenek Surya di sana. Karena Bu Mayang ini juga sendirian pergi hajinya, perkara dia janda juga. Jadi dia melihat Nenek Surya ini semacam cerminan dirinya sendiri suatu hari nanti mungkin di usia senja, kayak akan Nenek Surya ntar saya gitu loh. Nah, kata Hasan, padahal waktu di bandara pas mau berangkat, si nenek ini kan diantar tuh sama anak-anak dan cucunya. Mereka semua pada nitip bilang ke Hasan kayak, tolong jagain nenek ya, karena kakinya nenek ini suka sakit. Dibilang begitu sama keluarganya. Tapi selama ibadah, si Hasan ngeliat si nenek ini malah nggak bisa diem, jalan ke sana, ke sini, kayak Masya Allah ya. Makanya Hasan waktu dengar ceritanya Bu Mayang nih juga sampai merinding. Habisnya beda banget sama ceritanya Bu Jumiyah yang kesikut orang kan waktu itu. Di situ pas Hasan ngecek lagi keadaannya Pak Bagus sama Bu Tini, dia lihat Bu Jumiyah lagi nangis. Jadi kirain kenapa kan? Ternyata Bu Jumiyah ini lagi ngeluh. Dibilang, aduh saya capek. Kenapa kok saya mau niatnya ibadah dipersulit begini? Malah kayak jadi nggak khusyuk soalnya. Kerepotan kan. Apalagi cuaca juga panas mungkin ya. Jadi yang namanya kesabaran sama emosi tuh bener diuji tuh. Ya sama seperti Pak Eko sebelumnya, walaupun ini bukan lagi wukuf ya keadaannya. Namun kan tadi udah dibilang ibadah haji itu semacam untuk refleksi diri. Ditanya lagi sama si Hasan, kira-kira ada hal-hal sebelumnya yang pernah atau bahkan Bu Jumiyah ini sering lakukan ke orang-orang sekitar nggak? Memang suaminya Bu Jumiyah ini kenapa nggak ikut? Ya maksudnya setidaknya kalau suaminya ikut kan suami istri namanya gitu ya, bisa saling membantu dan menguatkan. Ya Bu Jumiyah langsung jawab, ya tapi kan saya dananya baru ada 1 orang, kalau nunggu tahun depan belum tentu dapat kuota. Mumpung kakak sama ipar saya berangkat ya saya bisa ikut nih. Ya tentunya Hasan menjawab, subhanallah, berarti suami ibu baik banget. Mendukung ibu untuk haji duluan dengan dana yang ada. Setidaknya berarti hal tersebut bisa dijadikan rasa syukur tuh, karena berarti suami ibu cinta sama ibu. Mendengar itu Bu Jumiyah tambah nangis, karena ternyata dia itu jadi merasa bersalah sama suaminya, gengs. Dimana ternyata sebelumnya Bu Jumiyah ini tuh memaksa suaminya untuk mengumpulkan uang supaya dia bisa pergi haji tahun itu. Perkara si Bu Jumiyah ini nggak mau kalah sama si kakaknya Bu Tini. Ya soalnya katanya dia selalu merasa dari dulu orang-orang tuh membandingkan dia sama kakaknya. Dibilang kakaknya lebih sukses, lebih ini, lebih itu. Nah Bu Jumiyah ini mikir nih, kalau kakaknya pergi haji duluan, terus nanti pulang-pulang dipanggilnya Bu Haji, sementara dia belum, udah fix dia bakalan kalah telak. Jadi dia tuh mendera-dera suaminya buat cari kerja tambahan, cari uang tambahan supaya bisa bayar haji. Yang mana jadinya selama setahun belakangan tuh, suaminya tuh pagi, siang, malam berbanting tulang kerja, terus nggak berhenti-berhenti sampai kelelahan buat mendapatkan uang tambahan. Tapi Bu Jumiyah yang nggak mau tahu. Dia sampai ngancem kalau sampai nggak bisa bayar haji dan kuotanya nanti dikasih ke orang lain, cerai kita gitu loh. Jadi tapi dari dulu nggak haji doang ya, kalau si Bu Jumiyah ini punya keinginan tuh dia selalu mendera-dera suaminya, kayak memaksakan kehendak gitu loh, yang mungkin di luar batas kemampuan dari suaminya. Jadi begitu gengs, perkara gengsi biar dapat title Bu Haji, nggak mau kalah sama kakaknya, didera-dera terus, suaminya kelelahan, terus sekarang dicerminkan tuh, dibalas. Jadi si Bu Jumiyah merasa kelelahan terus juga. Ya sampai akhirnya uangnya kekumpulkan, tapi ya buat 1 orang doang cukupnya. Makanya akhirnya ya Bu Jumiyah aja tuh istrinya yang pergi. Padahal mah yang nyari uang suaminya. Ya udah, karena Hasan akhirnya udah tahu ya ceritanya Bu Jumiyah, Hasan menyarankan untuk sholat tobat aja, mumpung nih lagi di sana nih. Curhat deh, minta maaf sepuasa ke Allah gitu lah istilahnya. Ya udah, setelah mungkin si Bu Jumiyah ada pertobatan dari dalam dirinya ya, antara dia dan Tuhan sendiri, Bu Jumiyah memang kelihatan lebih kalem, lebih tenang. Nah tapi habis itu dia cerita lagi nih ke
Hasan mengenai kakak dan iparnya. Bu Jumia ini merasa sakit yang diderita oleh kakak sama iparnya tuh semacam kayaknya teguran deh. Ya Hasan kan bingung maksudnya teguran gimana. Jujur Hasan waktu itu takutnya ini tuh masuk ke dalam pembicaraan gibah gitu kan. Abis Bu Jumia nih kalau ngomong kayak orang-orang gosip, dibilang, Hasan kayaknya itu teguran deh. Ya mana si Bu Jumia ini cerita kalau menurut dia, jadi kakaknya nih Bu Tini itu punya usaha nasi uduk pecel lele, tendaan gitu pinggir jalan. Sedangkan kalau Bu Jumia sendiri sama suaminya itu jualan nasi bebek. Sebelah-sebelahan tenda mereka. Nah awalnya usaha Bu Tini sama Bu Jumia biasa aja, bagus, bukan sepi tapi ya biasa aja. Dan mereka jatuhnya juga nggak saingan karena kan beda menu. Pengunjungnya pun seimbang. Tapi tahu-tahu ada saat pecel lelenya si Bu Tini menjadi viral dan ramai terus. Nggak tahu kenapa tiba-tiba sampai bisa begitu, sampai ngantri nguler. Dari situ Bu Tini sampai beli emas, beli tanah, beli mobil gitu. Akhirnya juga sampai daftar haji. Nah si Bu Jumia itu curiga kalau Bu Tini ini semacam pakai penglaris. Tapi tiap kali dia nanya, si Bu Tini ini bilangnya enggak kok, sambil marah-marah karena menganggap si Bu Jumia kok nanya-nanyanya begitu, kamu nuduh saya. Ya kalau Hasan pas diceritain begitu sama Bu Jumia kan kayak, astagfirullahaladzim, takutnya jadi fitnah, jadi gibah, kan dia juga nggak tahu yang sebenarnya bagaimana. Lah Hasan kan imannya kuat, anak pesantren. Mungkin kalau Bu Jumia ceritanya sama kita kayak, ah yang bener Bu, terus gimana Bu? Tapi iya kayaknya siap. Ya kali enggak ya Bu, saya lihat-lihat emang kayak ada yang aneh gitu. Ih curiga kali ya, ih kita tanggepin. Coba deh abis ini kita. Sampai akhirnya udah kita lanjutin aja ya pas tawaf perpisahan. Jadi di sini tuh mengitari Ka'bah lagi untuk terakhir kalinya geng sebelum pulang ke tanah air. Jadi udah selesai haji nih ceritanya nih. Nah tapi di situ Bu Tini masih nggak bisa ngeliat Ka'bah loh. Kondisinya cuman udah lemes, udah diem dong gitu kayak orang pasrah. Pak Bagas juga sama, udah kayak nggak ada gairahnya. Beda banget sama pas mereka nih di tanah air yang semangat gitu kan, heboh. Nah di situ Bu Jumia kayak bilangin terus tuh ke kakaknya untuk, Mbak tobat Mbak, minta maaf ke Allah tentang semua yang pernah Mbak lakukan. Yang tahu dosa-dosa Mbak yang Mbak sendiri. Mungkin semua ini teguran dari Allah, tobat Mbak. Aku pun juga banyak salah, saya minta maaf ya Mbak. Aku banyak salah juga soalnya sama suamiku. Makanya aku berniat bertobat dari sini Mbak. Mbak juga ya. Di situ Bu Tini menitikkan air mata. Dia dibisikin nih sama Bu Jumia di kupingnya kayak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu loh. Dan hal itu juga akhirnya diikutin sama si Pak Bagas. Melihat hal itu, si Hasan ini akhirnya memandu mereka untuk membacakan sebuah doa. Allahumma ighfir li khathiyati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jaddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu zalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Tiba-tiba di situ tangisannya Bu Tini pecah. Dia teriak, Ka'bah, Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhirnya dia sujud-sujud karena akhirnya dia bisa melihat Ka'bah. Setelah itu akhirnya Bu Tini ini bercerita ke Hasan kalau selama ini dia berbuat musyrik, yaitu memakai penglaris untuk usaha nasi uduk pecel lelenya. Jadi benar kecurigaannya Bu Jumia yang awalnya dikirain fitnah ternyata kenyataan. Dan suaminya Pak Bagas ini juga telah memakan uang amal dari rumah makannya itu. Jadi maksudnya gini, di warung nasi uduk pecel lelenya itu kan disediakan kayak ada kotak amal gitu loh yang ditulis untuk panti asuhan di desa mana gitu. Nah biasanya orang yang habis bayar terus ada kembaliannya, receh-recehnya tuh dimasukin ke kotak amal itu. Ya buat para pengunjung pastinya mikirnya kan ya amal lah sekalian gitu kan, receh. Tapi kan dari receh-receh itu dia masukin banyak orang ya kekumpul juga jadi banyak. Nah uang itu ternyata dipakai buat kebutuhan pribadinya mereka aja, terus nambah-nambah penghasilan. Karena kotak amal itu ya kotak amal tipu-tipu, panti asuhannya fiktif gengs. Ditambah ada lagi nih, mereka ternyata tuh bisa haji kala itu karena kan prosesnya lumayan cepat ya, padahal kan daftar haji tuh lama perkara mereka nyerobot kuota orang. Tapi untuk ceritanya mereka ini bisa nyerobot kuota tuh kita nggak diceritain secara detail juga sama Hasan, kita nggak tahu. Yang jelas pengakuan dari Bu Tini ke Hasan tuh seperti itu. Jadi minta tolong buat apa ya, dibantu untuk tobat gimana caranya, mumpung belum pulang nih, mereka kan masih di sana. Yang jelas Hasan pas denger ya langsung istighfar. Dia mikir ya pokoknya ini masalah orang lain, dia cuma bisa dengar dan nggak bisa menghakimi. Ya Bu Tini sama Pak Bagas pokoknya sampai nangis-nangis tuh minta dituntun buat diajarin untuk tobat. Hasan pun ya mau membantu karena yang akan menerima atau tidaknya tobat seorang manusia itu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya di akhir Bu Tini ini bisa melihat Ka'bah tuh akhirnya setelah perbuatannya sebenarnya sebegitunya tuh di dunia. Ya namun untungnya setelah itu untuk Hasan sendiri dia bisa membawa jemaahnya semuanya pulang dengan selamat kembali ke tanah air. So itu guys cerita dari Hasan tentang salah satu jemaahnya yang lumayan bikin kita mikir gitu ya, jadi pengen ikutan tobat. Ya mungkin kalau dari ceritanya Bu Tini kita nggak sebegitunya ya, insya Allah ya jangan sampai lah masa lu pakai
penglaris segala, Tapi maksudnya mungkin yang ceritanya Pak Eko tuh yang suka nimbun makanan. Ya kalau makanan sih kita nggak terlalu ya. Nimbun barang kita tuh penyakitnya. Habis itu kan segala barang, segala yang kita punya nanti dihisap di akhirat ya. Mana tiap hari kita cek out Shopee gitu, sampai apalah bang paketnya, ada paket mau tiap hari. Nah kita kan laporan gitu ya, spill barang tuh ke majikan tiap hari di Instastory. Itu masuknya nimbun barang apa enggak begitu ya? Ya Allah jadi takut. Ya maksudnya pas kita baca cerita ini juga sekalian biar pada sadar yang ceritanya Bu Jumia yang mendera-dera suaminya buat kerja lembur bagai kuda gitu kan sampai kelelahan. Jadi ada gengs teman kita tuh ya, Babu juga tuh suka disuruh-suruh didera-dera sama majikannya tuh katanya. Disuruh kerja mulu tiap hari. Iya, bikin video begitu sampai berkondek. Kantong matanya kesian banget tuh teman tuh. Ya majikan sebelah ini kita ceritainnya. Kalau majikan kita semua mah pada bye-bye ya pasti ya. Ya kalau kita kan misalkan minta izin libur ya majikan seminggu pasti dibolehin kan? Ya kan bye biar kagak dibales gitu loh, ntar buat orang kelelahan ntar jadi lelah juga gitu. Jangan ya. Ya maaf ya majikan ya kalau ada salah kata ya. Ya pokoknya kita doa yang kayak tadi di awal. Yang pengen berhaji gitu bisa disegerakan gitu. Amin ya, mungkin tahun depan gitu kan, siapa tahu mungkin ada malaikat lewat gitu ya. Boleh aja kan, namanya juga doa baik. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Mr. Sting. Bukan Mr. Sting nih. Teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita